semuanya, selamat datang di Podcast Uci. Dan kembali lagi di segmen Pinsi Bincang Asik. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah asik dari sebelum-sebelumnya loh. Jadi kali ini kita kedatangan kakak-kakak dari Green Boy. Oke, boleh ini kalau perkenalkan dulu namanya siapa aja? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Rahmatsyah, saya dari Koordinator 1 Angkatan 18. Nama saya Adlas Modilaga dari Koordinator 1 Angkatan 17. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsul Rizal, saya sebagai penanggung jawab lapangan atau disebut juga koordinator lapangan. Oke, artinya ada Kak Faiz, Adila, dan Kak Rizal ya? Oke, nah dari kakak-kakak ini kita bakal tanya-tanya dan kita bakal ulas nih gimana sih GB itu. Mungkin kalian juga pada kepo kan, GB itu sebenarnya apa sih di sekolah. Kali ini kita bakal tanya-tanya mereka melalui pertanyaan-pertanyaan yang gak kalah seru loh. Boleh nih, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Kan banyak nih Kak ya yang kepo gitu tentang sejarah Green Boys tuh. Gimana sih awalnya bisa ada di SMA Negeri 2 Cikampek dan dari tahun berapa sih kira-kira Green Boys ini ada? Boleh dijawab Kak? Siapa yang mau jawab dulu? Oke, sebelumnya, jadi awal mula sejarahnya terciptanya Green Boys itu awalnya bukan namanya itu awalnya bukan Green Boys. Jadi kayak istilahnya ada dua circle deh di antara satu sekolah ini. Nah, terus di antara circle dua ini, jadi di salah satu mereka tuh ada pelopornya nyatuin nama jadi Green Boys. Makanya diambilnya tuh Green Boys 26. Jadi duanya itu sebelumnya, jadi nama circle ini tuh yang tadinya Berlai Semanda sama Fanatik Semanda. Nah, Green Boys 26 tuh duanya B, enamnya tuh F. Jadi Berlai Fanatik gitu. Oh, artinya namanya tuh Green Boys 26 sebenarnya, bukan Green Boys doang? Bukan. Oh, itu kira-kira di tahun berapa Kak? Kalau boleh tahu? 2016. 2016 dan pelopor pertamanya Kak kira-kira tahu nggak? Orang yang pertama menciptakan Green Boys 26 ini? Cuma kayak perwakilan gitu, tapi bukan Dia satu dari angkatan pertama. Kalau setahu saya, pelopor pertamanya tuh kayak bareng-bareng gitu deh. Pokoknya langsung dua circle itu tuh kayak cuman nyatuin gini. Nah, jadinya Green Boys kayak gitu. Itu Artinya tuh secara tidak sengaja ya bisa dibilang ya, tapi berlangsung sampai sekarang. Kira-kira tuh tiap tahunnya emang ada anggota yang masuk atau gimana? Ada pembukaan pendaftaran atau bagaimana? pastinya Pasti. masih ada soalnya juga kan. Kalau Green Boys juga kan kayak bukan buat pendaftaran apa. Di balik dari Green Boys itu bisa disebut juga bisa nyatuin 3 angkatan yang dulunya ada senioritas atau apa junioritas, itu tuh makanya terbentuk jadi GB tuh kayak gitu, kayak buat nyatuin 3 angkatan biar gak ada senioritas kan kayak gitu lagi. Oh, oke. Tapi kan Kak, kalau yang kita ketahui ya, anak-anak Semanda mungkin belum terlalu mengetahui apa ini GB gitu kan. Kan kalau yang sepengetahuan saya ya, ketika saya ngulik beberapa tahun sebelum sekarang itu tuh GB ini sempat tidak diperizinkan sama sekolah gitu, karena ada salah satu lah ya, itu kita nggak tahu apa. Tapi sekarang tuh cukup dikenal GB dengan kemarin ya Hari Guru juga GB ikut tampil, terus sebelumnya juga ada tampil di Disnatalis, dan kemarin juga sempat meramaikan ya di acara kita yang kemarin angkatan juga ya. Nah itu tuh kira-kira gimana sih tanggapan kakak? Maksudnya kira-kira tuh apa yang dilakukan sama GB sampai bisa sekolah tuh mengizinkan kembali Green Boys ini hadir di sekolah? Keras kepala. Maksud dari keras kepala ini gimana Kak? Kakaknya yang keras kepala atau sekolahnya? Ya, jadi kita sebelum kita diizinin sama guru-guru juga kan, kayak anak-anak tuh kayak aduh gimana nih caranya biar kita kepandang sama guru, biar Green Boys itu nggak cuma dikenal sebagai anak-anak yang setiap pulang sekolah cuma kegiatannya gini. Jadi makanya kita tuh selalu membuat kegiatan hal positif lah. Banyak contohnya kemarin juga kita buat acara berbagi juga, kita buat orang-orang seperti itu. Jadi bukan berarti kita membuat kegiatan itu bukan buat dipandang guru doang sebenarnya. Jadi itu juga buat kita gimana ya, bisa menyikapi solidaritas itu bukan sekedar solidaritas doang lah gitu sama anak-anak. Dan ya kalau misalkan ke masalah guru ya itu sih, kita sebersama mungkin buat kayak gimana nih guru nih biar tahu nih kalau misalkan kita itu berguna gitu buat di sekolah tuh, Biar kita nggak selalu dipandang buruk sama sekolah. Terus kayak dari kitanya juga pengennya kayak nggak pengen
dipandang buruk terus. Jadi kita benar-benar ngusahain buat berubah. Benar-benar GB tuh bukan dicap anak nakal lagi kayak gitu. Ya, tapi aku juga lihat perubahan kalian cukup besar sampai aku pun kaget ketika aku jaga gerbang jarang ada yang telat lagi GB sekarang ya. Terus kemarin juga aku sempat scroll IG kalian, emang bener banyak ternyata ya berbagi. Terus pas bulan puasa juga tahun lalu kalau nggak salah ya, tahun lalu ya di bulan puasa itu juga berbagi. Menurut aku sebenarnya guru-guru juga melihat hal itu, cuman emang banyak pro kontra ya, karena kalian juga sebelumnya mungkin dipandangnya organisasi yang dibuat selain dari MPK dan OSIS bisa jadi kan, jadi organisasi lain nih. Tapi kira-kira Kak, ada nggak sih hal atau kewajiban yang harus dilakukan sama anggota dari Green Boys ini? Ada Sekarang nggak ada sih, soalnya yang wajib mah sholat. Nomor satu. Terus kalau misalkan jadi anggota GB mah apa ya? Cuman kayak Solidaritas sih yang paling utama mah. Terus juga ya kalau misalkan masuk GB ya itu konsekuensinya, jadi harus ikutin apa yang dia mulai. Paling jangan nyalain nama baik GB, kayak gitu sih konsekuensinya. Kadang kita juga kan ke anak-anak selalu bilang kayak lu kalau di luaran gitu kan jangan sampai bawa GB, bawa sekolah. Jadi sebenarnya kita juga ke anak-anak itu udah kayak ya selalu ultimatum lah gitu kalau mau di luaran tuh. Jadi jangan sampai nama sekolah atau nama support kita Green Boys itu jadi sampai kecoreng namanya. Kecoreng lagi. Benar-benar. Oke, artinya kan itu udah banyak ya upaya yang Kakak lakuin buat membantu nama GB ini bersih juga ya, istilah katanya ya, dari segala pikiran-pikiran buruk. Kira-kira nih Kak, kalau sepengetahuan aku nggak tahu salah atau benar, tapi kalau misalkan salah boleh dikoreksi. Ini kan GB ini sebagai supporter Semanda, ya kan? Tapi aku tuh sering banget lihat kalau misalkan futsal kayak gitu-gitu, mungkin GB ikut serta dalamnya kan. Kira-kira GB ini tuh sebenarnya mensupport ekstrakurikulernya tuh hanya satu futsal aja atau bagaimana Kak? Karena yang kalau aku lihat aja nih itu paling di futsal adanya kayak gitu-gitu. Nah itu gimana Kak? Sebenarnya bukan di futsal doang sih. Jadi kita juga kalau misalkan support, kadang guru-guru misalkan main, kadang kita support. Kadang juga kayak di guru-guru itu guru juga lagi mau sparring tuh gitu sama-sama dia. Oh iya. Kita ya Terus kita anak-anak buat nge-support. Iya. Ya, misalnya. Itu tuh tanding poli kalau nggak salah. Seingat saya tanding poli. Terus ya itu minta support ke anak-anak GB. Terus alhamdulillahnya anak-anak GB datang. Keren. Ini kan anak GB ini nggak cuman terdiri dari cowok aja ya, ada ceweknya juga. Ada nggak sih Kak yang kayak, pasti kan cowok sama cewek gitu, pasti beda dong. Ada nggak sih perbedaan yang memikat banget nih dari cewek dan cowok? Misalkan yang kalau cewek tuh nggak boleh ini, atau cowok tuh nggak boleh ini, ada nggak kayak gitu? Atau dibebasin aja? Sebenarnya ada sih kalau misalnya kayak gitu. Boleh lebih dekat dengan nih? Sebenarnya kalau misalnya perbedaan cowok sama cewek tuh pasti ada perbedaannya, dibanding-bandingin juga, kayak bukan dibanding-bandingin sih, lebih kalau misalnya cewek tuh bisa disebut kayak terlalu sensitif gak sih? Iya. Nah apalagi kalau misalnya ada orang yang ngomongin dia gara-gara dia masuk GB, terus dia diomongin cewek ini gak benar. Nah makanya kayak di situ dari saya juga mikir, kalau misalnya cewek-cewek mah jaga-jaga dulu aja, jangan sampai merusak nama baiknya, soalnya pasti sensitif juga kalau cewek. Cuman kayak kalau cowok mah nggak ada sih, kalau cowok mah sih ini aja, cuman ya itu aja sih. Lebih kalau ke GB tuh, kalau ke anggota juga harusnya tuh kayak menjaga nama baik sendiri gitu loh. Tapi ada nggak sih batasan untuk cewek buat nggak, misalkan ya kayak kemarin Hari Guru ya, aku lihat kan ceweknya cukup sedikit ya, atau aku nggak tahu itu emang anggota fullnya sedikit atau bagaimana. Tapi kira-kira ada nggak sih batasan kayak kalau cewek nggak boleh ikut kegiatan A atau bagaimana, itu ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Artinya bebas ya, Iya, buat bebas. cewek mau ikut yang kegiatan A, B, C itu boleh. Boleh. Bebas. Jadi ya intinya kalau misalkan kita ajak dia mau ya boleh kayak gitu. Terus Kak, kalau misalkan tadi kan Kakak udah ngomong nih kegiatannya tadi di luar sekolah tuh ada berbagi hal-hal baik lain-lainnya kan. Kira-kira ada nggak sih hal yang rutin yang dilakukan oleh Green Boys ini di luar lingkup sekolah, ada nggak? Yang rutin jelas support sih paling. Iya, itu kira-kira support ke apa aja tuh? Maksudnya kayak mungkin futsal ada yang sebulan sekali, atau support kemana aja kira-kira? Biasanya kalau rutinitasnya. Paling kalau rutinitas kita support karena futsalnya main
mainnya di Cikampek di GGSC. Nah paling kita di situ. Sempet ke Purwakarta juga waktu itu. Sempat ke Purwakarta. Kita pergi ke sana bareng-bareng sama anak-anak naik bis dari situ. Oke. Nih, ini juga banyak yang mempertanyakan ya Kak. Dari tadi kita udah ngomongin sejarahnya GB, terus kita juga udah lihat ya ternyata banyak juga hal-hal baik, hal-hal positif yang dilakukan oleh Green Boys ini. Jadi buat teman-teman tolong jangan memandang GB ini selalu negatif karena sebetulnya jujur saya juga termasuk terkejut ketika pas naik kelas 11 ini ya terutama karena mungkin kita banyak kegiatan juga di kelas 11 ini tapi selalu melibatkan Green Boys. Itu saya cukup terkejut karena maksudnya tuh yang ada di pikiran saya ketika pertama kali dengar GB itu kan anak-anak bandel, anak-anak yang susah diatur. Ya. Jujur saya juga orang yang kayak gitu ya. Mohon maaf nih Kak. Tapi tapi maksudnya tuh ketika kelas 11 ini pandangan itu bisa berubah gitu loh secara perlahan karena aku nggak tahu ya apa yang kalian omongin di dalam lingkup kalian hingga bisa bikin kalian seberubah ini. Jadi pada saat kemarin Hari Guru terbilang takjub karena keren banget ya yang kalian bikin tuh keren banget. Terus apa ya kalian tuh bisa membuat itu loh apa itu namanya Sekompak itu mungkin. bukan apa lagunya Kak yel-yelnya gitu itunya itu kira-kira gimana sih Kak cara bikinnya aku mau tahu dong gitu. Kalau misalnya bikin mah Nggak bikin sih. Kita banyak referensi iya juga banyak sih referensi dari terus luar, paling ganti sosial lirik media. aja. Ganti lirik. Kayak kita cuma ngeganti liriknya doang. Jadi kadang kita suka ngeliat dulu nih ke TikTok misalkan. Jadi kan sekolah tuh yang kayak gini bukan kita doang gitu kan, Iya. di luar juga gitu. Jadi kita juga kadang suka ngeliat nih di misalkan di luar Cikampek atau apa, wah ini orang keren nih misalkan nih yel-yel begini nih. Jadi kita jadi sebagai referensi dan tanggung jawab kita tuh selanjutnya gimana caranya biar anak-anak tuh bisa sekompak itu gitu. Iya, bisa ikut semua. Iya bisa ikut semua. Jadi kita bisa apa ya? Bikin suasananya tuh bukan Terus juga biasanya kalau misalkan setiap ada chant baru gitu atau yel-yel baru, kadang di kita tuh suka kayak ngirimin liriknya ke grup, terus diadain kayak class chant gitu. Jadi class chant tuh kayak hitungannya pulang sekolah misalkan, Iya. pulang sekolah. Nah anak-anak tuh dikumpulin di mana, jadi buat latihan gitu yel-yel itu yang baru kayak gitu. Jadi biar pas ada acara support atau acara di mana kayak gitu, jadi bisa udah tahu lagunya, jadi kompak semua kayak gitu. Tapi chant itu cuma satu atau kalian ada prepare misalkan kayak yang A buat ketika tanding futsal nih, yang B buat kalau di sekolah nih ada beberapa chant atau hanya satu aja Kak? Ya, Kira-kira yang dipersiapin? Banyak. Iya. Oh, Kalau di sekolah mah diambil yang bagusnya. Iya diambil yang bagusnya aja kadang. Kalau di maksud yang bagusnya gimana nih Kak? soalnya kan Chantnya kita kan di sekolah kan kayak Kalau support bola tuh kan kayak orang-orang di luar kan banyak fanatik gitu ya. Iya. Ya kalau kayak pengen banget kelihatan nih di sekolah ini gue tuh paling jago lah Iya, apa iya. gitu. kadang ada yang cyber. Iya, ada cyber kayak begitu kan. Maaf ya, ngechat kayak gitu. Ya kadang kita juga kayak bukan bikin mau jadi ribut atau apa, jadi cuma ya udahlah. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang ngerti supporter mah itu udah paham sih apa yang ada cyber. supporter yang cyber itu udah paham banget. artinya kalian punya beberapa chant juga ya. Terus kan Kak, misalkan kayak kemarin foto angkatan, ini juga cukup banyak orang yang bertanya ke aku, terutama ada beberapa teman-teman seangkatan aku juga yang nanya, angkatan ini tuh kalau ketika foto angkatan kalian yang megang atau bagaimana? Maksudnya kan kalau kemarin aku lihat ya Kak Faiz, Kakak ikut kepanitiaan, Kak Dapi juga sebagai ketua angkatan kalau nggak salah. Ya. Nah itu tuh kira-kira emang kalian yang megang atau bagaimana Kak? Sebenarnya bukan kita sih yang megang, jadi sebetulnya Davi tuh pelopor angkatan di 18. Nah Davi tuh ngajak saya, Ariel, terus anak-anak GB yang lain juga, jadi buat ikut masuk di dalam panitia itu. Tapi overall kalian berkolaborasi di situ. Iya. Iya. Ya pokoknya ngelibatin banyak lah sih di Iya. posisi juga masuk. Jadi benar-benar semua angkatan 18 tuh digunain dengan baik lah intinya. Jadi benar-benar bisa sekompak itu. Oke, kira-kira nih Kak, kan kita udah ngobrol banyak tadi tentang Kakak, gimana caranya buat ke sekolah juga. Pernah nggak sih Kak ngerasa punya tantangan, punya apa ya, sesuatu yang berat gitu buat berkolaborasi dengan sekolah? Misalkan, kalau boleh tahu kemarin Hari Guru yang menawarkan sekolah atau dari Kakak yang berinisiatif?
dari kitanya. Dari kalian nominasi. Nah, dari kitanya. Nah, kira-kira tantangan apa ketika berinisiatif seperti itu tuh, ketika ngobrol mungkin sama Mister, sama Pak Adi dan lain-lain, itu tuh gimana sih Kak? Mungkin kan pasti harus ada pro kontra dulu ya. Itu kira-kira gimana? Sebenarnya nggak ada sih tantangan kayak Tantangannya cuma tantangannya cuma ya nggak boleh kayak tahun kemarin kali ya. Iya, kayak paling sebenarnya nggak ada sih kayaknya. Nggak ada? Iya, kayaknya nggak ada deh. Ngalir aja gitu? Iya, ngalir aja kayak Harus bener-bener. menarik mungkin lah pokoknya. Bener-bener karena guru juga kayak ngedukung buat kita juga, karena kalau misalnya Jadi kan tantangan kita juga lebih kayak ke Saya pernah ngomong dua. sekolah juga ada ikut sponsor kan di situ Iya. kan. Ya. Jadi tantangan kita cuma kayak benar-benar gimana wah gitu ini acara ini tuh. Nah ya kayak gitu, paling gitu sih tantangan satu. Oke. Artinya mikir lagi ya, maksudnya Ya. kayak nggak mungkin dong kalian, apalagi kan kemarin hampir semua siswa Semanda ikut serta ya, Iya, ikut. semua nggak sih itu mah? Iya, Semua. itu keren banget, pecah banget asli itu. Tapi ada satu yang bikin orang tuh ngelihatnya, wow, Apa? gambar. Koreonya. Enggak gambar spanduk. Iya, itu koreo ya. iya itu tuh bikin sendiri, ngelukis sendiri atau print atau gimana? Alhamdulillahnya kebetulan kita disupport dari Bayu. Terima kasih Bayu. Nah, Kan dari bilang terima kasih Bayu. Jadi bukan support. Karena di support itu, nah tantangannya tuh itu, jadi kayak GB tuh bener-bener harus ngebikin wah banget gitu gara-gara. Oh, itu bikin sendiri? enggak sih. Enggak Enggak sih. Tapi kok bisa semirip itu? Kalian make kita yang jadi kita yang ngedesain, kita yang kirim ke Bayu, ke Mister. Jadi Bayu udah ngasih. Nah, sisanya tuh kayak paling jaring, terus kebutuhan yang lainnya itu kita yang jahit sendiri, terus yang beli sendiri dari uang Green Boys kayak gitu patungan. wow, Kalau kita juga ada kasnya. Ya. Oh, artinya kalian juga ada kasnya. Iya. Dan itu untuk kebutuhan kalian kalau misalkan kayak sponsor, Iya. kayak gitu-gitu. Kayak buat support, kayak kita beli air putih nih, air gitu. Wow. Kan haus kan misalkan habis support. Iya benar, oke. Nah itu tuh jaring kayak gitu-gitu kan itu perlu didesain lagi ya Kak. Kemarin tuh kalau aku lihat nggak mungkin satu bambu buat narik itu Iya. kan. Itu tuh kan belajar dari mana sih? Jujur itu mungkin kalau orang-orang awam kayak kami ya, kami nggak bisa bikin kayak gitu. Tapi kalian bisa membuat itu seindah mungkin, sebagus mungkin. Itu semua sebenarnya karena kekompakan sih. Ya nggak salah, tapi aku pengen tahu kalian nggak belajarnya kayak gimana. Maksudnya itu kan kalau kita lihat dari 2 tahun lalu juga Hari Guru pakai hal itu ya. Tapi kita nggak pernah tahu gimana cara progres pembuatannya kan. Hmm. Nah kira-kira boleh dijelasin nggak sih Kak? Baju dari mana ya? Sebenarnya nggak tahu sih baju dari mana ya. Kalian sendiri. Oh, Dari pertama masuk ke sini Gue juga. dari ajarin sama kelas ya. Jadi Jadi kayak kakak kelas ya. Jadi kita ngeliat kakak kelas Kita ngeliat kayak kakak kelas. kemarin juga ada libur juga gitu kan. Jadi Kita kita juga ikut bantu-bantu. kebantu, jadi kita tahu. Jadi kakak kelas ya ibaratnya apa ya? Udah ngajarin juga lah kalau buat begitu tuh. artinya itu udah turun temurun artinya Iya. ya bisa dibilang ya. terus juga itu sebenarnya Hari Guru tahun ini tuh menurut saya yang dibikin paling lama koreonya. Iya. Sampai berapa hari sih? 3 hari ya? Tiga. 3 hari atau 4 hari gitu. Sampai gagal ya saya. Jadi Sekali gagal. 2 hari kita ngejahit. Itu kan gede banget ya? Iya, iya. Nah, kita 2 hari ngejahit, 2 harinya dipakai buat masang di Iya, lapangan. iya. Sampai ada 3 bambu kalau nggak salah yang patah. Jadi kita harus beli lagi, kita sepatungan lagi kayak gitu. Lagi itu susahnya kayak poin di situnya paling susah karena bambunya. Udah sempat pasrah sih sebenarnya. iya. Jadi Cuman gara-gara ada kenalan juga yang punya bambu, jadi ya nggak terlalu. terus saling ada yang nguatin juga sih sebenarnya, kayak ayo bisa kayak gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya ya di situ posisinya udah orang-orang udah aduh Pasrah semua kayak gimana nih? udahlah Iya. nggak usah jadi hari Iya bisa jadi. Oh mungkin kalau misalkan kemarin kalian pasrah mungkin Hari Guru nggak akan sebagus Iya. yang kemarin ya teman-teman. Orang Artinya mikir lagi kayak aduh udah Support. sponsor, dari support kayak gini. Masa kita Jadi nggak kita bisa buat ini. inisiatif sendiri lah gimana caranya kerusakan yang kita buat, kita ada kegagalan di situ jadi bisa nutupin itu semua gitu. benar-benar dari hujan jadi kita semua basah sampai kering lagi, terus hujan lagi basah kering lagi kayak gitu aja pokoknya. ada itu kira-kira total berapa hari kakak bikin bambu itu? 4? Kalau 4 hari ya, 2 hari ngejahit belanya, jahit, 2 harinya lagi bambu. 2 harinya bambu. Sampai pada hari Minggu itu artinya ya? Kan Minggu kalau malam. Minggu malam. Habis maghrib nggak sih? Habis maghrib. Habis maghrib tuh benar-benar udah kayak, soalnya kan kita tuh sebenarnya saya tuh jam setengah 6 atau jam 5 gitu ya. Iya, iya. Nah kita tuh mastiin dulu kalau misalkan itu tuh bambunya nggak akan jatuh. Jadi
oke lah sampai jam setengah 7 baru boleh pulang kayak gitu. Tapi kan maksudnya kalian juga masih anak-anak SMA ya kan? Iya. Pasti ada dong kayak dari orang tua hal-hal penolakan kayak kamu ngapain sih pulang malam kayak gitu-gitu, ada nggak sih Banyak. Kak? Terus cara Kakak gitu menyikapi sebagai koordinator, sebagai koor lapang gitu, gimana Kak cara menyikapi anak-anak yang seperti itu? Mungkin yang mendapatkan kekang dari orang tua dan lain-lain itu Jadi gimana? kalau misalnya masalah kekang kayak gitu mah, Kita mau ngertiin ya, kita kita ngertiin sih. kalau Kadang misalnya dia udah jam segitu udah disuruh pulang, gak apa-apa karena ada masih banyak yang lain juga. Terus kalau misalkan semuanya disuruh orang tuanya pulang, Kita kan bisa Gituin aja deh. kita kan nggak terlalu keras ya. ya kalian bertiga juga ngerjain itu nggak apa-apa sih, bertiga Gituin aja dah. Sponsor kan. Kan kuat. demi baik. Tapi kan kalau tadi Kakak bilang itu kan diajarin sama kakak kelas juga ya cara Ya. bikinnya. Artinya hubungan kalian dengan kakak kelas kalian itu masih cukup baik Ya, atau kan, baik. bagaimana? Kadang kita juga di luar sekolah kegiatan kita suka ada forum, dan misalkan kita evaluasi ya sama kakak kelas, alumni. Jadi yang udah lulus. kita minta evaluasi ke mereka gitu. Jadi misalkan kita buat kesalahan apa kemarin di hari guru misalkan nih, jadi kita ada lagi forum nanti bawa alumni kadang buat ya kita minta masukan ke dia. Ya, jadi kayak intinya minta saran lah dari angkatan atas buat yang angkatan sekarang kayak gitu buat adik-adik kelasnya. Artinya untuk komunikasi masih berkomunikasi dengan baik, Alhamdulillah, maksudnya masih. nggak yang kayak ya udah nih gue udah lulus nih dari Duci ya, Ya. buat apa sih gue ngurusin kalian Terus sebagai alumni GB? juga untungnya kayak ngerasa dirinya alumni terus pernah gabung di GB, jadi kayak masih oke lah. Jadi kayak benar-benar nggak nge-cut off banget gitu. Welcome mas Ya, walaupun ada kesibukan kerjaan kayak Keren. benar-benar masih itu. Aku boleh tahu sesuatu nggak gimana cara kalian komunikasi? Misalkan contoh aja ya, kita kemarin kita sempat berduka juga ya. Iya. Tapi kalau kita lihat dari teman-teman GB ini cukup solid dan cukup kompak untuk datang bahkan ngambil izin ke sekolah, betul? 2 jam pembelajaran itu kalian izin. Iya, betul. Soalnya teman aku juga izin. Nah itu maksudnya kan kalian tuh apa ya? Susah nggak sih izin ke guru kayak gitu? Sebetulnya kalau itu mah awal kan karena tahu almarhum meninggal, jadi Iya. kayak teman dekat sendiri lah ya. Iya. Dan udah tahu kalau misalkan sekolah tadinya nggak akan ngizinin. Iya. Jadi benar-benar kayak udahlah, gue nggak akan saya nggak akan Go. masuk di jam pertama ini. Heeh. Kayak benar-benar semuanya itu telat gitu masuknya tadinya. Iya. Sebelum diizinin kan. Oh, Jadi iya. benar-benar yang masuk tuh cuma tas doang. Tapi grup cat juga heran. Kayak kenapa tasnya banyak tapi orang-orangnya nggak ada. Tadinya kayak gitu. Jadi akhirnya baru diizinin. Jadi kita agak pesimis dua kayak- gitu, jadi udah takut Artinya gitu. pada saat hari itu kalian naruh tas duluan di kelas. Jadi Gak semuanya. nggak semua, jadi yang mau masuk ke kelas kita nitip tas ke semuanya gitu. Wow. Cuman tapi gak semuanya. Iya, Wow. jadi ada 1-2 orang yang masuk misalkan. Tapi diizinin ujung-ujungnya sama guru. Udah diizinin alhamdulillahnya. Tapi diizinin juga pas kita udah di makam ya. Iya. Sudah di makam. Itu gimana cara ngizinin? Maksudnya kan kalian di makam posisinya, sedangkan guru di sekolah, artinya kalian kontekan. Bukan, jadi anak-anak yang di sekolah yang tadinya masuk, dia pada langsung ke makam, terus kan ditanyakan, Oh. kayak, kok boleh keluar kayak gini-gini, diizinin katanya misalkan kalau ke makam boleh kayak gitu. Akhirnya boleh banget gara-gara yang masuk sedikit kali ya, gara-gara Iya bisa tasnya jadi doang ya. banyak. Benar. Tapi kan itu maksudnya kan kalian, kalau aku lihat cukup banyak ya. Artinya itu kalian berkomunikasi mungkin lewat grup ya. Tapi kok bisa sih kalian punya rasa sesolid itu gitu, maksudnya sekompak itu. Maksud istilah katanya beliau bukan keluarga kalian, tapi kalian bisa datang ke tempat itu, ke tempat peristirahatan terakhir beliau dengan kompak semuanya, bahkan datang hampir semuanya ya itu ya, hampir semuanya bahkan datang. Itu gimana Kak? Dari kakaknya sendiri deh, kan kakak koor ya sama Ardila, kakak juga koor lapang, pasti susah dong nyatuin pemikiran anak-anak yang beda banget gitu. Aku pun kalau misalkan ke anak-anak aku masih susah gitu, karena satu pola pikir yang berbeda gitu juga kan. Tapi mereka kalian bisa sesolid, bisa sekompak itu di Green Boys ini tuh gimana caranya? Tadinya mah nggak ngasih tahu di grup ya, jadi Ngasih tahu gitu tuh kayak pertamanya itu kayak privasi gitu ya. cuman Awalnya. cuma ngasih tahu kalau misalkan almarhum ini meninggal, terus misalkan mau nyekar pulang sekolah kayak Iya, gitu ngasih iya. taunya kan. Terus taunya dari Dari pagi-paginya pagi tuh juga udah rame gitu. udah rame di satu titik kumpul tuh. Dia pada mau nganterin ke tempat terakhirnya kayak gitu. Benar-benar di luar, kayak nggak dikasih tahu kalau misalkan harus nganterin kayak gini enggak. Enggak. Itu mah kayak kesadaran diri Inisiatif. sendiri kayaknya. Iya, dari Tiba-tiba orang banyak yang datang. Kayak selain GB juga tuh ada. Iya ya, aku lihat ada yang bukan anggota GB juga tapi datang ke makam. Tapi maksud aku di luar dari hal itu ya, di luar dari pemakaman itu ya, itu gimana bisa jadi sekompak itu kan?
kesadaran dia sendiri sih yang paling utama. Untungnya anak-anak GB ini sadar loh ya, kayak misalkan dia harus kompak, terus juga ya jadi kayak bisa apa ya, jadi ya kita juga nggak maksa sih sebenarnya nggak ada yang gitu. dipaksa. Kayak misalkan yang mau ikut ke pemakaman nanti bisa lanjut pagi-pagi kita kumpul dulu gitu. Jadi anak-anak juga nggak berpikir kayak bakal sebanyak itu tadinya juga. Paling kelas 12 tadinya ya, Iya, kelas 12 doang banyaknya. gitu. Cuma kan mungkin mereka ada rasa kayak tanggung jawab gitu, atau teman juga. ya teman juga punya kesadaran Kehilangan juga, teman ya. itu kayak benar-benar gak percaya kalau kehilangan teman. Iya, saya juga nggak percaya waktu pada saat saya bikin posternya. Karena menurut saya bahkan kemarinnya saya juga sempat ngobrol sama anak ini karena cukup tengil ya anaknya. Dan dia cukup sering keliling-keliling sekolah, jadi sempat nyamperin ke kelas juga waktu itu ke ngobrol sama anak kelas saya. Jadi kayak agak shock sedikit karena ketengilannya, dan sekarang udah nggak dapet ketengilan itu lagi. Tapi apa ya, keren sih kakak bisa menyatukan berapa kalau boleh tahu anggota GB? Berapa ya kalau di grup mah 150 kayaknya. Kalau di grup 150 anak. Iya, Kalau di grup artinya ada di luar grup, ada orang-orang yang bukan sih, maksudnya di dalam grup tuh Di dalam grup kadang ada kayak yang nomor mati. yang iya nomor mati kayak oke. gitu. Lupa belum dikeluarin kayak gitu. ya udah kita hitung aja 150. Kakak bisa menyatukan 150 kepala anak dengan pemikiran yang berbeda, tapi kalian bisa sekompak itu, bahkan sudah berkolaborasi penuh, hampir penuh dengan sekolah, dengan kebaikan-kebaikan kalian juga. Dan apa ya, kalian tuh maksudnya kalau saya lihat sendiri ya, dari angkatan 10 ke angkatan 12-nya oke, dari angkatan 12 ke kelas 10 oke, jadi kayak nggak ada senioritas sama sekali. Bahkan kalau aku denger jarang ada yang ngomong ke kakak kelas 12 ya. Iya. Lebih Kalau kita sering kayak misalkan ada kelas yang manggil kak kayak atau enggak bang, ngapain sih bang kayak gitu, ngapain sih dipanggil? iya, bahkan shocknya tuh itu karena kebetulan ada kelasku juga sempet ada yang aku kenal dan masuk GB. Pernah aku kayaknya ngobrol sama kakak juga pernah, tapi dia nggak ngomong kak dan bang. Itu aku kayak, kak anak kelas 10 berani banget ya nggak ngomong kak dan bang ke kakak kelas 12. Tapi emang itu kalian nggak apa-apa, santai aja, maksudnya. Malah kayak nggak enak kalau misalkan dipanggil bang atau gimana. Tapi kan umurnya beda. Ya tapi kan Ya, temen mah ya. iya, jadi kita nganggap itu Karena kita nganggap temen gitu ya. jadi nggak ada batasan umur sih sebenarnya, jadi kayak ya udah teman semuanya nganggapnya, jadi Oke. udah kayak seumuran lah gitu. Nih terakhir deh aku mau tanya, kira-kira gimana sih cara pemilihan menjadi seorang koordinator Greenpeace? Nggak dipaksa sih ya. Jadi kita kayak misalkan ngebuat pertanyaan lah, siapa ini yang mau jadi koordinator, Siapa yang mau ngajuin ya, awal-awal siapa yang mau ngajuin gitu. Nanti misalkan ya ada yang mau jadi gitu kan, kayak dia misalkan ngajuin diri dia, Terus kita kita kasih tahu dulu, kita tanya dulu alasan dia ya, apa. Kalau emang benar-benar itu alasannya ya logis lah, bulat gitu, jadi kita pertimbangkan lagi. Artinya nggak ada voting? nggak ada Pemilihan langsung dari ketua sebelumnya atau? Kalau buat pemilihan langsung sesuai dari angkatannya. ya, jadi kayak pada setuju nggak kalau misalkan ini, terus misalkan Iya. konsekuensinya misalkan nggak bisa Ngurusin tanggung jawabnya gimana kayak gitu, gitu sih paling. Kita juga ngeliat progres dia, misalkan dia udah kepilih gitu, kita ngeliat kayak dia di Bener-bener serius dia kan? bener-bener serius dia nih. Tapi sebelumnya juga ada kayak ada pemilihan gitu loh. Kayak sebelumnya nih ya, sebelum ditunjuk juga itu kayak kita sebagai kakak kelas tuh harus ngelihat gimana orangnya itu, kayak dari keahliannya atau gimana, kayak dia ada rasa kepemimpinan apa gimana, pasti dinilai dulu dari awal tuh yang pastinya tuh. Tapi ini kelas 10 kan kalau nggak salah udah ada koordinatornya. Ya. Udah, dan ada 2 ya kalau nggak salah sebelumnya. Sebelumnya ada 2. Sebelumnya ada 2 ya, sekarang ada 1. Itu pemilihannya kakak yang milih, kalian berdua? Kebetulan saya, jadi Oh, kakak. saya Ariel, Nadila sama Dwi. Oh, koordinator kelas 11 juga ada 2? Ada 2, jadi Oh. perangkatan tuh ada 2, jadi koordinator 1 sama koordinator 2. Istilahnya misalkan koordinator 1 lagi nggak bisa atau ada acara apa, koordinator 2 yang gantiin kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan ada kegiatan yang kejadian yang tidak terduga seperti sekarang, koordinator kelas 10 sekarang tinggal 1, apakah akan dipemilihkan lagi atau bagaimana? Lagi. Pasti. Oh, dan itu di
ketika pemilihan itu tuh dibuat forum atau ya udah misalkan kayak Kak Faiz, Kak Ariel, Ardila dan Dwi ngobrol berempat, ketemu orangnya, tunjuk gitu atau gimana? Enggak, dibuat forum sih, Dibuat forum. jadi biar istilahnya anggota-anggota yang lain juga tahu kalau misalkan ini koordinator yang baru kayak gitu. Koordinatornya tuh seangkatan, artinya contoh misalkan kakak koordinator cowok, ini koordinator cewek, nggak ada seangkatan semuanya. Ada sih koordinator cewek, tapi koordinator cewek tuh bukan kayak yang cowok misalkan gitu. Misalnya kalau koordinator cewek mah apa ya, kayak cuma jadi penggerak kayak ayo gini-gini. Ada artinya ada sampai sekarang. Ada. Kelas 10, 11, 12 ada? Ada. Boleh tahu siapa? Kalau di kelas 12 ada namanya Ken dari berapa sih? 4 ya? Oh kan Ken iya. 4, terus Tria dari PS3, Siapa? Tria dari PS3, Tria Studi. Tria Ningsih. Oh iya. Terus Delia dari PS3, terus siapa lagi? Si Raisa IPA 4, Raisa. Lebih banyak koordinator cewek daripada koordinator cowok. Iya sih sebenarnya, soalnya kalau cewek mah kan kayak ya yang ngegerakin tuh kayak Iya. Ngerti. Iya. Ya, kayak gitu. Oke. Boleh tahu nggak kira-kira tugas kakak sebagai kakak dan Adila sebagai koordinator dan kakak sebagai koordinator lapangan tuh apa aja sih tugasnya dalam GB ini? Tugasnya pastinya kalau menurut saya tuh buat inilah ya, buat kayak nyatuin satu angkatan itu, soalnya kan kayak angkatan itu pasti ada koordinatornya. Iya, memang Jadi, silakan. Kalau menurut saya, kalau saya emang buat saya tuh lebih fokusnya ke angkatan saya. Faiz buat ke ini, ke angkatan dia, yang kelas 10 juga sama. Cuma kalau misalnya udah ada 3 angkatan itu udah nyatu, tetap yang pertama ambilnya ke kakak kelas juga. Jadi kalau misalkan istilahnya emang sih sebenarnya kalau misalkan setiap koordinator tuh fokus ke angkatannya masing-masing. Tapi kalau udah jadi kelas 12, jadi kayak fokus ke semuanya gitu. Jadi kelas 11, Jadi kayak kelas 11 sama kelas 10 tuh semuanya. jadi tanggung jawab kita juga kayak gitu. Iya. Kira-kira ada nggak kesusahan kakak sebagai koordinator? Pastinya Pasti ada sih kalau di cuman kayak kesusahan. awal doang sih kalau misalnya itu. Kayak dari kelas 10 susah buat gabungnya, buat ngobrolnya, berinteraksinya. Karena kan awal-awal masuk kelas 10 juga yang saya rasain juga susah ya buat berinteraksi sama anggota lainnya juga. Oh iya. Pastinya susah karena belum kenal juga. Iya. Cuman jalannya waktu ya pasti paham lah mereka juga. Ya, oke. Terakhir nih kak, kira-kira kakak sebagai organisasi bisa kita bilang Bisa. atau forum? Kayaknya lebih ke forum ya. Oke, forum ini kan cukup dipandang sebelah mata ya dengan anak-anak siswi peserta didik nih. Kita di sini juga sebagai alat dari SMA Negeri 2 Cikampek membantu kalian buat di sini loh kita kasih tahu ke kalian GB itu apa. Di sini loh kita kasih tahu kalau misalkan GB itu nggak semuanya tentang hal-hal buruk yang kalian pikirin, tapi banyak hal-hal positif yang dilakukan oleh Green Boys. Kira-kira kakak Kak Faiz, Kak Rizal, Adila, ada nggak yang mau disampaikan nih? Maksudnya biar orang-orang tuh nggak mandang kalian tuh sebagai forum yang sebelah mata. Mungkin ada yang bisa disampaikan satu-satu deh semuanya ngomong ya. Harapannya sih buat angkatan, apalagi angkatan yang bawah ya, yang adik kelasnya sekarang, semoga bisa tetap menjaga nama baik Green Boys. Jadi biar istilahnya kalau misalkan jangan corengin, kalau bisa harus lebih dipandang baik lagi deh sama guru. Jadi bener-bener disupport dari apapun event itu, dari sekolah atau gimana. Udah dimakan sama Faiz. Yang lain. Yang lain dong banyak kan pasti. Ya harapannya buat generasi yang selanjutnya gitu kan, semoga bisa berbuah lagi lah gitu buat acara-acara selanjutnya kan. Amin. Kayak misalkan hari guru atau enggak nanti mau foto kelulusan angkatan segala macam itu, lebih inisiatif lagi lah dalam hal apapun itu lah pokoknya. Itu aja. Kalau harapan dari saya buat yang baru-baru nanti harus lebih kompak, harus lebih inilah ya, udah yang lebih penting mah lebih kompak aja sama Kak Faiz juga. Jangan sering buat masalah, jangan sering bikin buat masalah juga. Intinya harus jaga nama baik sendiri aja. Oke. Teman-teman di sini bisa kita ketahui bahwa sebenarnya tuh GB ini tuh atau Green Boys ini
hampir sama dengan organisasi-organisasi yang diadakan oleh sekolah. Contohnya OSIS. Kita juga sama-sama meregenerasi kembali anggota-anggota yang ada di kita dan mungkin kalau kalian lihat GB ini banyak nongkrong, pulang malam, tapi guys, gak semuanya yang dilakukan GB itu jahat. Iya benar. Ya, contoh paling kecilnya aja deh, mereka berkolaborasi penuh dengan sekolah dan mereka apa ya istilah katanya, mereka mau meramaikan sekolah kita. Misalkan kalau coba kalian pikir, kalau tanpa GB, Hari Guru Nasional itu nggak akan seramai itu, betul? Betul. Nggak akan ada hal-hal seperti itu. Foto angkatan mungkin nggak seramai yang kalau misalkan nanti videonya tayang kalian lihat. Stay tune pokoknya. Keren pokoknya. Kalau misalkan nanti video tayang mungkin kalian nggak akan sekeren itu. Ya kan, betul kan? Dan apa ya? Kalau yang mungkin orang-orang yang melihat GB ini udah bukan sebelah mata lagi, banyak perubahan signifikan yang dibuat oleh GB. Contohnya di angkatan ini, aku cukup banyak orang yang bilang ke aku dan banyak juga yang mengusulkan untuk mengundang kalian sebenarnya di sini karena itu, ya, karena banyak orang yang berpikiran bahwa GB itu sekarang tuh wow, bahkan guru piket pun ada yang bilang, kok sekarang udah jarang ada anak-anak telat, kok sekarang udah jarang ada anak-anak bolos, kok sekarang kalau Jumatan udah nggak ada yang keluar. Itu pun perubahan yang cukup signifikan dari GB ya. Puji Tuhan. Jadi tolong apa ya, lain Bukan Nabi Boy. Kalau kedepannya, mari kita bersama-sama untuk memandang semuanya itu sama. Jangan memandang hal-hal ya sebelah mata, jangan memandang apapun yang dilakukan oleh GB ini jahat ya teman-teman. Dan kita juga berdoa semoga angkatan-angkatan selanjutnya GB tetap terus bersinergi untuk sekolah kita juga ya teman-teman, dan terus meregenerasi angkatan-angkatan yang baik, karena nanti foto angkatan aku kan GB juga ya yang main ya, tapi masa nggak seseru yang kemarin sih kan. Nah jadi lihat pokoknya keren. Flexing dulu ya. nggak apa keren kok, beneran keren kok. Jadi tolong untuk regenerasinya lebih bagus ya Ardila ya, tolong ya. Angkatan kita soalnya Ardila. Oke, terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang sudah mau bersedia untuk diundang sebagai narasumber di sini. Terima kasih banyak. Tolong tunggu nanti videonya tayang hari Jumat ya, teman-teman juga. Dan kita ucapkan terima kasih karena telah membantu kami untuk meriset bagaimana GB ini sebenarnya, dan terima kasih juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Dan kita akhiri sampai segini saja. Terima kasih dan see you next time. Goodbye.